Suku Dayak. Siapa yang tidak kenal dengan para pasukan hantu yang satu ini? Sebuah suku pribumi Kalimantan yang dijuluki orang-orang kulit putih sebagai Headhunters of Borneo. Bagaimana tidak? Kebiasaan berburu kepala beberapa abad yang lalu yang dilakukan oleh suku Dayak ini menjadi sebuah mimpi buruk bagi para pendatang di tanah Kalimantan, baik itu bangsa kulit putih maupun pribumi Nusantara luar Kalimantan. Karena tradisi berburu kepala itu pula lah banyak terjadi peperangan, kematian, dan penderitaan. Zaman yang mencekam itu disebut zaman Asang Ayau, di mana tiap-tiap suku pedalaman Kalimantan saling berperang dan masih belum disatukan oleh sebuah identitas yang bernama Dayak. Pada masa itu, terdapat sebuah cerita epik tentang dua orang bersaudara yang membela sukunya dan membantai ratusan bahkan ribuan musuh dalam peperangan. Dan mereka adalah Kunum dan Nyahu. Dulu terkenal Uddanum itu sukunya itu tuh sakti orangnya gitu nah. Ya. Nah jadi sakti orang Uddanum nih terkenal saktinya kan, sungai aja bisa dilompat gitu nah kata gue itu. Suku Dohoy atau yang sekarang disebut suku Dayak Uddanum dahulu dikenal dengan kesaktian dan keganasannya dalam peperangan dan perburuan kepala. Bahkan karena terlalu ganasnya, Sungai Kapuas di daerah Kalimantan Barat dahulu pernah disebut Kapuas Buhang atau Kapuas Kosong, yang artinya saking ganasnya suku Dohoy ini membantai dan mengayau orang-orang dari daerah sungai tersebut sehingga tidak ada satupun penduduk yang tersisa. Dan daerah tersebut menjadi kosong, kemudian dinamakan Kapuas Buhang atau Kosong. Suku Dohoy atau Uddanum ini benar-benar mengerikan pada zaman itu. Namun, waktu berlalu, zaman keganasan itu pun berakhir. Orang-orang Dohoy atau Uddanum ini mengurangi aktivitas mengayau mereka, sehingga peperangan dan perburuan kepala semakin mereda. Orang-orang Dohoy ini hidup tenang, bercocok tanam, dan mengembangkan kesenian mereka dalam sebuah zaman baru. Walaupun dalam zaman itu kehidupan sudah mulai tenang, namun suku-suku lain masih menyimpan dendam terhadap suku Dohoy, sehingga akhirnya suku-suku lain berusaha membentuk aliansi untuk menghancurkan orang-orang Dohoy ini. Aliansi suku-suku itu berhasil memukul mundur dan membuat suku Dohoy kewalahan. Mereka membantai orang-orang Dohoy ini di setiap wilayah kekuasaan Dohoy, baik itu yang ada di daerah Kalteng, Kalbar, Kaltim, dan lain-lain. Karena pada zaman itu belum ada pemisahan wilayah secara administratif seperti provinsi, dan suku Dohoy atau Uddanum ini menguasai wilayah-wilayah hulu seperti pegunungan Mulur Swaner, kemudian hulu-hulu sungai Kapuas, Kahayan, Katingan, Melawi, dan lain-lain. Suku Dohoy ini semakin terdesak dengan serangan terus-menerus yang dilakukan oleh suku-suku aliansi. Mereka tidak lagi memiliki tokoh-tokoh tangguh seperti Tambung dan Bungai pada saat zaman Tatum dahulu. Akhirnya para tetua mengadakan musyawarah untuk menyelamatkan masyarakat Uddanum. Setelah hasil final dari musyawarah tersebut, mereka sepakat mengadakan ritual untuk memilih sosok yang akan menyelamatkan suku mereka. Ritual dilakukan, dan leluhur gaib Uddanum pun turun ke bumi. Dari situ terpilihlah dua orang bersaudara sebagai sosok penyelamat suku mereka, yaitu Kunum dan Nyahu. Dua orang ini nggak sakti, Nes. Ya. Karena orang baik. Nggak sakti. Nah, jadi mereka dua itu orangnya ya baiklah gitu, nggak sakti, tidak punya ilmu lah pada zaman itu kan. Boleh dikatakan kalau ilmu sekarang kan kepintaran, kalau dulu kan kesaktian.
Kedua saudara ini diberikan ilmu oleh leluhur gaib mereka, sehingga Kunum dan Nyahu yang awalnya tidak sakti menjadi sakti. Kunum diberikan ilmu menggunakan Mangdao, dan Nyahu diberikan ilmu untuk menggunakan sipet atau sumpit. Nah, konon ceritanya, ya, karena pemberian itu keahlian si Kunum ini, dia pinter main Mangdao, bisa dia putar Mangdao ke di atas kepalanya, itu hebat gitu lah. Keahliannya tuh. Nah, begitu juga si Nyahu pintar memainkan anunya itu, sipet itu. Kalau dia nyipet itu bisa kecepatan kilat gitu nah. Kalau buah kelapa itu tembus, pohon itu tembus. Kalau gitu ceritanya dulu. Kunum dan Nyahu ini pun mengemban misi untuk melindungi suku mereka dari serangan-serangan suku aliansi. Dalam berbagai perang, Kunum dan Nyahu ini membantai para pasukan musuh yang menyerang suku mereka. Kunum dengan buasnya menggunakan Mangdao menebas musuh-musuhnya, dan Nyahu dengan kecepatan, kekuatan, dan akurasi luar biasa menggunakan sumpitnya, sehingga tidak ada satupun orang yang selamat apabila berada dalam jangkauan mereka. Suku-suku aliansi mulai merasakan perlawanan yang sengit dari suku Dohoy Utdanum. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengumpulkan pasukan yang lebih besar lagi yang terdiri dari berbagai orang-orang sakti. Dan dimulailah perang besar antara suku-suku aliansi dan Dohoy Utdanum. Kunum dan Nyahu mengetahui kabar penyerangan itu, dan mungkin inilah jumlah musuh terbanyak yang pernah mereka hadapi. Kunum dan Nyahu ini sebenarnya sudah lelah dengan semua perang yang mereka hadapi, di mana harus banyak korban yang berjatuhan lagi. Namun itulah tugas yang mereka pikul, demi mempertahankan sukunya. Dan juga, Kunum Nyahu ini sebenarnya tidak mengemban misi terbatas pada melindungi sukunya saja. Namun yang paling utama sebenarnya adalah menghentikan peperangan dan perburuan kepala di seluruh bumi Kalimantan. Itulah mengapa pada zaman Kunum Nyahu, suku Dohoy Utdanum tidak diperbolehkan menyerang balik atas serangan suku-suku aliansi, dan hanya sekedar mempertahankan diri dari serangan-serangan tersebut. Karena memang leluhur suku Dohoy Utdanum yang ada di langit sering memberi pertanda agar menghentikan segala peperangan di bumi Kalimantan. Hal itu dibuktikan dengan intensitas Sahawung, salah satu leluhur gaib Utdanum yang semakin sering turun ke bumi dan memperingatkan agar menghentikan peperangan pada zaman itu. Mungkin konsep Kunum dan Nyahu untuk menghentikan peperangan dengan membantai musuh-musuhnya ini terlihat seperti seakan-akan pedang harus dilawan dengan pedang. Namun itulah realita zaman itu, di mana negosiasi tidak memungkinkan karena rata-rata orang-orang di zaman itu adalah orang-orang yang keras. Dan apabila Kunum dan Nyahu tidak mempertahankan sukunya, maka sukunya akan musnah. Satu-satunya cara adalah dengan menumpas habis tiap musuh yang menyerang tanpa perlu menyerang balik, dengan berharap para musuh akan jera dan takut. Lanjut pada alur cerita. Akhirnya suku-suku aliansi menyerang masyarakat Dohoy Utdanum dengan pasukan yang lebih besar, yang berjumlah ratusan, bahkan mungkin ribuan. Karena saat itu diceritakan, pasukan yang menyerbu sangatlah banyak. Perang itu pecah di sebuah tempat yang secara geografis sekarang terdapat di dekat perbatasan Kalteng dan Kalbar. Mereka berperang di dalam sebuah terowongan di bawah bukit. Di situ, Kunum dan Nyahu bertarung mati-matian melawan pasukan besar dari aliansi suku-suku. Kunum maju sendirian menggunakan Mangdao-nya dan menghalau musuh-musuh melewati terowongan dengan pertarungan jarak dekat. Dan Nyahu mengcover Kunum dari luar terowongan menggunakan sipetnya bagai penembak jitu di zaman sekarang. Alhasil, Kunum dan Nyahu membantai habis semua musuhnya dan hanya menyisakan satu orang untuk disuruh pulang kembali sebagai peringatan agar jangan pernah ada lagi yang berani menyerang Dohoy Utdanum. Saking banyaknya korban di tempat itu, menurut cerita orang tua dahulu, sampai-sampai tempat itu mengeluarkan bau busuk selama 3 bulan lebih. Dan ini adalah peristiwa yang paling terkenal dalam cerita Kunum dan Nyahu. Setelah zaman Kunum dan Nyahu, aktivitas mengayau di bumi Kalimantan semakin berkurang, tidak seperti zaman-zaman sebelumnya. Walaupun memang tetap ada aktivitas perburuan kepala tersebut, namun tidak separah zaman-zaman sebelumnya. Hal ini sesuai dengan cerita orang tua dahulu,
bahwa dahulu pernah ada sebuah masa di mana kegiatan peperangan antar suku dan perburuan kepala pernah mereda dan orang-orang hidup dalam ketenangan. Walau setelah masa-masa itu, perburuan kepala dan peperangan pernah kembali terjadi lagi pada zaman Damang Batu. Namun cerita tentang Gunung Nyahu ini menjadi salah satu inspirasi Damang Batu untuk menyatukan seluruh suku dalam perjanjian damai Tumbang Anoy 1894 karena peristiwa Kayau 100. Leluhur kita mati-matian menghentikan perang. Masa kita memulainya lagi? Kira-kira begitu mungkin pikir Damang Batu. Cerita Kunum Nyahu ini merupakan cerita rakyat Dohoy Uddanum di akhir zaman mengayau. Mereka berdua bukanlah siapa-siapa dan bukanlah orang sakti. Namun akhirnya, mereka lah sang terpilih untuk mengemban tugas yang sangat berat demi menjaga Uddanum. Lalu, setelah semua peristiwa itu, kemanakah Kunum dan Nyahu?